Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di sini dengan Putri Sia di mata pelajaran kepariwisataan tentang materi industri pariwisata yang part 2 ya. Yang kemarin Putri Sia sudah jelaskan berbagai macam yang di part 1-nya. Ini yang di part 2. Silakan disimak ya. Nah, di sini sudah terlihat jenis produk pariwisata. Jenis produk pariwisata itu apa saja? Daya tarik destinasi, yaitu daerah tujuan wisata yang memiliki daya tarik tertentu. Nanti akan Putri Sia jelaskan destinasi atau daya tariknya itu apa. Yang kedua adalah fasilitas, sarana yang diperlukan di tempat tujuan wisata tersebut ya. Sarana prasarananya apa saja nanti kita bahas. Ada transportasi. Nah, transportasi ini yang membuat kita sampai di tempat tujuan, yaitu bisa menggunakan via darat, laut maupun udara seperti itu. Nah, perkembangan dari 3 jenis objek wisata. Yang pertama adalah objek dan daya tarik wisata, yang kedua travel agent dan tour operator, yang ketiga jasa perusahaan angkutan, yang keempat jasa pelayanan akomodasi, restoran, rekreasi dan hiburan, yang kelima adalah souvenir, yang keenam jasa perusahaan pendukung ya untuk jenis produk wisata. Nah, ini adalah ciri produk pariwisata. Yang pertama, hasil atau produk pariwisata tidak dapat dipisahkan ya. Jadi antara hasil dan produknya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, calon konsumen tidak dapat mencicipi produk yang akan dibeli karena itu adalah produk pariwisata ya. Ketika kita di rumah, kita mungkin bisa via YouTube kita lihat, tetapi kita tidak dapat mencicipi produk, kita tidak dapat seakan-akan di tempat tersebut ya. Yang ketiga, hasil atau produk wisata tidak dapat ditimbun atau disimpan ya. Produk pariwisata itu tidak dapat disimpan karena itu berupa pesona atau keindahan seperti itu. Yang keempat, sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Yang kelima, hasil produksi wisata banyak tergantung pada faktor manusia ya atau SDM. Hasil atau produk wisata tidak mempunyai standar atau ukuran yang objektif, tidak ada standar tertentu. Peranan perantara tidak diperlukan kecuali seperti travel agent atau tour operator. Yang terakhir adalah dari segi kepemilikan usaha. Penyediaan produk wisata memerlukan biaya yang besar dan resiko yang tinggi. Objek wisata. Nah, ini yang akan Putri Sia jelaskan seperti destinasi tadi atau daya tariknya itu dibagi menjadi apa? Ini objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 yaitu menjadi sasaran perjalanan wisata atau daya tariknya. Yang pertama apa? Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ya. Berwujud bisa keadaan alam serta flora fauna, keindahan alam, panorama indah, juga hutan rimba atau tumbuhan hutan tropis maupun binatang yang langka. Karya manusia berwujud, ada museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya. Ketika kita di Bali sangat kental sekali seni budayanya ya. Wisata agro atau pertanian, sekarang sudah banyak kebun-kebun yang menyediakan wisata agro. Wisata tirta atau air ya. Di Pasuruan ini sangat kita temukan sangat banyak sekali ya untuk wisata air atau tirta. Wisata petualangan, taman rekreasi atau tempat hiburan. Yang terakhir adalah sasaran wisata minat khusus. Contohnya yang suka berburu, mendaki gunung ataupun di perjalanan di gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan dan lain-lain. Nah, alasan orang melakukan perjalanan menurut PATA. PATA itu apa? Pacific Association of Travel Agent ya. Yang pertama itu adalah keramahan penduduknya, penginapan yang menyenangkan, keindahan alam, harga yang memuaskan, adat istiadat atau pandangan hidup yang menarik, cuaca yang baik, keindahan, kreasi manusia, makanan yang menarik, perbelanjaan juga, lingkungan yang istimewa maupun ikatan keluarga ya. Selanjutnya ada skema dan unsur industri pariwisata ya. Yang pertama ada apa? Transportation service. Dapat kita lihat di layar itu ada
ship ya, ada airline atau kapal terbang. Di sini ada sepeda juga, ada mobil, berbagai macam ya. Di bawahnya ada food and beverage operation. Itu apa? Restoran, lodging properties, retail store. Nah, ini catering juga. Jadi penyediaan makanan, minuman untuk kebutuhan logistik. Nah, yang di kanan itu ada lodging operation. Lodging operation itu apa? Contohnya untuk penginapan, ya, untuk hotel, motel, maupun camp ataupun yang lainnya yang mendukung kita untuk menginap di situ. Activities. Nah, activities itu adalah aktivitas. Untuk apa kita ke sana? Itu adalah ada recreation ya. Terus ada untuk bisnis, ada entertainment, ada juga untuk apa saja di sana kita gunakan etnik juga, termasuk etnik operation juga ya. Terus ada retail store ya, yang suka berbelanja biasanya datang ke retail store, termasuk untuk perusahaan mall juga maupun kerajinan tangan dan lain-lain ya. Nah, ini pengelompokan perjalanan wisata ya. Pengelompokan perjalanan wisata yang pertama itu ada akomodasi, yaitu akomodasi di sini contohnya makanan dan minuman. Ada sumber daya manusia, apakah sumber daya manusia itu kompeten atau tidak. Ada transportasi, di situ ada kapal, mobil dan lain-lain ya. Ada sarana fasilitas wisata. Nah, fasilitas itu apa saja? Contoh, tempat sampah, terus tempat penukaran uang, sambungan telepon dan lain-lain. Ada prasarananya ya, prasarana. Yang di atas ada objek wisata. Apakah itu ada berbagai macam seperti yang Putri Sia jelaskan di slide sebelumnya tadi ya. Unsur industri pariwisata, yang pertama ada akomodasi, yang kedua ada jasa restoran, jasa buka atau restoran ya, ada transportasi dan jasa angkutan, ada tempat penukaran uang, atraksi wisata, cindera mata maupun biro perjalanan. Terima kasih. Di part 2 ini Putri Sia berharap kalian tetap semangat belajar, dan setelah PPKM selesai kita bisa mengunjungi tempat pariwisata yang ada di ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi adalah materi tentang industri pariwisata yang part 2. Terima kasih telah disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.